بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Janur Resmi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu ya. Bu ya. Pak ya. Pak ya. Masih semangat? Pemirsa semua dimanapun berada, kita sekarang akan mendengarkan kajian tafsir inspirasi Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Ja'far Shadiq tentang pembahasan surah Al-Alaq ayat 1-5. Silahkan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Ainjus TV, ya, kita tetap mendengarkan insya Allah dengan seksama bahwa tadi yang dibacakan ayat surat Al-Alaq sebanyak 5 itu adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya? Di Gua Hira, ya. Pada saat kapan? Tanggal 17 Ramadan. Kemudian persisnya pada malam Lailatul Qadar. Nah ini lafadz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan berapa kalimat yang begitu singkat, ya, itu ada terkandung arti, ya. Ahammiyatul qiraah fi hayyil fardi wal mujtama. Pentingnya membaca dalam kehidupan secara pribadi ataupun masyarakat banyak. Jadi semua tindakan kita itu harus membaca situasi, ya, bukan hanya sekedar membaca buku, kitab gitu kan, tapi semuanya agar kita ini sebagai orang yang waspada dalam kehidupan. Itu kira Pak Ustaz Abe. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Terus yang kedua, ini ayat yang keberapa tadi? Allama bil qalam, itu kan? Tuhan mengajarkan dengan qalam. Manfaatnya juga itu adalah ahammiyatul qalam fi tadwinil ilmi. Mencatat ilmu, pentingnya pena untuk mencatat ilmu, wa taqyidu aqaidihi, dan termasuk diantaranya takyid akidah-akidahnya. Jadi kita di samping untuk waspada dan kita membaca, kemudian kita catat. Itu Bu. Coba kalau ibu-ibu sekarang pengajian,
Begitu bubar, saya tanya, tadi apa yang ngomongkan? Nggak tahu, kan gitu kan. Nah itu saja bergampang-gampang ya. Jadi kita sudah membaca, kemudian kita sudah waspada dengan lingkungan kita, kemudian kita catat. Insya Allah aman yang ada itu. Itu Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan qudratullah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alaq. Makanya ini suratnya surat Al-Alaq. Alaq itu dari kata alaq yang merupakan potongan daging kecil yang hina, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sampai bentuk orang yang sempurna. Ya, orang yang terhormat. Ada yang menjadi pimpinan gitu kan. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi kiai, wah macam-macam, ada yang jadi pedagang. Jadi orang-orang terhormat, Masya Allah. Ini kandungan dalam surat Al-Alaq. Ini tadi dengan kaitan dengan pimpinan ya. Betul, sosok pimpinan dalam Islam. Ini. Jadi ada korelasi, ada hubungan. Iya, ada korelasinya. Bahwa kita di dunia, tadi saya katakan, hidup di zaman modern. Tumbuh subur berbagai macam ilmu pengetahuan. Hasilnya meliputi jagat. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, kita tidak henti-hentinya mendengarkan tentang suatu kemajuan, teknologi, ilmu pengetahuan, termasuk ini, HP. Ibu, ini HP kecil, sederhana, dipegang anak umur 2 tahun sudah banyak. Tapi dalamnya apa? Ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, gitu kan? Pelajaran ilmu agama semua ada. Tapi juga sebalik itu, ada juga ilmu-ilmu maksiat itu tadi yang menjadi orang terjerumus perzinaan karena melihat apa? Ya di medsos ini, dalam HP ini yang sekecil ini. Makanya tadi wanti-wantinya agar supaya anak kecil itu kita waspadai megang barang yang sekecil ini tapi adalah berakibat besar. Gitu Ustaz Jaminya. Ya. Boleh saya bertanya Guru? Ya, silakan. Nah, bagaimana kalau demikian dari surat kandungan Al-Alaq ini Guru, agar kita mampu bisa membaca diri kita dan bisa muhasabah terhadap diri kita? Ya. Kita memang harus selalu bermuhasabah, ya. Nah, kaitan dengan bermuhasabah itu insya Allah kalau diri ini penuh dengan keimanan selalu waspada. Oleh karena itu saya tadi menganjurkan supaya banyak-banyak bacaan Al-Quran. Al-Quran semua ilmu ada di situ. Oleh karena itu ibu-ibu yang di majlis taklim, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian belajar adalah belajar ilmu dan juga mengajarkannya ilmu ini Al-Quran gitu kan. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Itu. Nah, itu diantaranya bahwa kita hidup di dunia untuk mawas diri ya dengan keadaan yang serba modern sekarang ini gitu. Kalau tanpa ya, dengan kontrol yang baik ya terjerumus lagi seperti itu. Terjerumus ke jurang yang hina. Nah, jadi kaitan dengan gitu ya, muhasabah itu penting berarti. Iya, penting. Kemudian kaitan dengan kepemimpinan juga sama itu kan, bahwa dalam Islam disebutkan sayyidul qaum khadimuhum. Sebaik-baik pimpinan adalah pimpinan yang memberikan pelayanan kepada kaumnya itu. Oleh karena itu dia akan selalu melihat dari apa? Hadis kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah sebagai pemimpin, kalau saya katakan ra'in itu pemimpin, atau sebagai kepala keluarga di rumah tangga, atau sebagai kepala di organisasi gitu kan. Nah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dari hasil pimpinan kalian itu. Itu baik itu dalam rumah tangga ataupun dalam ya cukup besarnya itu organisasi besar dan termasuk negara kata seperti itu. Nah, itu. Saya kembali lagi kepada tadi bahwa perkembangan di zaman sekarang ini begitu pesat ya, melihat medsos tadi itu ya, bahwa harus berhati-hati dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan ya kaitan dengan perkembangan di zaman sekarang ini. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan keluasaan mereka-mereka itu yang berbuat maksiat itu kan. Padahal mereka adalah mata'un qalilun, harta benda yang sedikit,
atau kesenangannya sedikit, kemudian tsumma ma'wahum, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat mereka. Ibu, Bapak, padahal di Al-Qur'an itu yang medsos tadi sudah ada di dalam Al-Qur'an. Hanya tidak tidak secara langsung, secara implisit ada di dalam surat Al-Munafikun ayat 4. Coba kita bacakan ya di surat Al-Munafikun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Apabila kalian melihat mereka orang yang berbuat maksiat itu, tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan tergiur dengan tubuh-tubuh sintal mereka, itu kan? Dalam komputer, dalam HP banyak itu tubuh-tubuh yang menggiurkan. Ini di Al-Qur'an sudah ada ayat 4 di surat Al-Munafikun. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka berkata, kalian akan mendengarkan. Kita semua melihat semua omongan-omongan yang ada di dalam komputer, padahal mereka itu ahli maksiat. Digambarkan dalam Al-Qur'an ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu digambarkan bagaikan pohon yang tersandar. Sebaik-baik pohon yang tersandar, yang didekor itu kan seindah mungkin, padahal itu hanya kayu yang tersandar. Ditendang gitu aja udah ambruk kan gitu. Nah, ini tandanya bahwa kita itu jangan tergiur dengan keluasaan orang-orang yang berbuat maksiat gitu. Masya Allah, luar biasa. Guru, ada pertanyaan lagi dari terkait dengan surah Al-Alaq tadi, Maha Pencipta, bahwa kita begitu harus mengetahui dengan segala apapun itu. Lalu bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga-keluarga kita agar mereka betul-betul mengetahui tentang arti Maha Pencipta? Ya, ini yang harus kita mengajarkan kepada keluarga kita ya. Ini Ibu, Bapak, ada yang nama setan itu kerajaannya. Saya ambilkan 4 aja. Sebenarnya banyak, ada belasan kerajaan setan itu yang masing-masing punya tugasnya dalam keluarga. Satu, setan dasim. Setan dasim ini akan selalu mengganggu suami istri supaya cerai. Kemudian dasim itu ya, Guru ya? Dasim, ya. Ada di sini ada. Makanya ada nggak nama dasim di sini? Nggak ada. Nah, gitu. Ya. Kedua, setan yang bernama Mu'awar. Setan apa, Guru? Mu'awar. Mu'awar. Mu'awar ini yang selalu mengganggu wanita supaya berpakaian singset gitu kan. Oh, semakin ketat-ketat bokong, begitu. Oh. Kelihatan muah gitu kan. Oh, iya, nah, Guru. ini. Jadi kalau umpamanya saya melihat ibu-ibu atau perempuan siapapun gitu kan yang berbentuk sintal gitu, oh ini namanya Mu'awar gitu kan. Kemudian yang ketiga setan Zalnabur. Ah, yang setan Zalnabur ini yang suka bikin huru-hara di pasar. Ah, demo itu, nah itu panggil saja itu ada Zalnabur gitu kan. Itu setan Zalnabur. Masya Allah, terima kasih Guru, luar biasa. Begitu banyak, begitu lugas, begitu jelas, begitu luas pemaparan beliau, yang mudah-mudahan dari apa yang beliau tadi sampaikan kepada kita semua, moga-moga ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Randy Tanjung, tapi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.